Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa juga sholawat serta salam yang senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kepada yang terhormat Bapak dosen, dan tak lupa juga kepada teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari saya, Eti Arifah sebagai moderator sekaligus presentator, Ulfa sebagai presentator, dan Rizky sebagai presentator. Di sini kami ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Peran Sahabat dan Tabi'in dalam Transmisi Hadis. Presentator, saya persilahkan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada saudari Atik. Di sini saya ingin mempresentasikan pengertian sahabat dan tabi'in. Sahabat secara etimologi merupakan kata bentukan dari as-suhbah, persahabatan, yang tidak mengandung persahabatan dalam ukuran tertentu, tetapi berlaku untuk orang yang menyertai orang lain, sedikit atau banyak. Menurut Al-Jurjani, sahabat adalah orang yang pernah melihat Nabi dan bergaul dengannya, baik pergaulan itu berlangsung lama atau dalam waktu singkat, meskipun tidak meriwayatkan hadis ataupun dan mati dalam keadaan seadanya. Dengan itu, Imam Al-Bukhari wafat 256 Hijriah yang dikutip oleh Muhammad Al-Jadz Al-Khatib menyatakan bahwa sahabat bergaul dengan serta mati dalam keadaan Islam. Pengertian tersebut kemudian lebih ditegaskan oleh Imam Ahmad wafat pada 421 Hijriah bahwa pergaulan itu tanpa batas minimal, sesaat pun sudah termasuk dalam pengertian bergaul. Pengertian sahabat yang dibicarakan oleh para ulama di atas nampaknya sangat umum sekali, bukan? Dengan syarat beriman dan bertemu dengan Rasulullah SAW sudah dianggap sebagai sahabat. Bagi seorang yang tidak pernah bertemu dengan Nabi, kendaki ia beriman dengan Nabi, tidak dikatakan sahabat, seperti halnya yang kedua, yaitu pengertian tabi'in menurut pendapat Al-Khatib seperti dikutip dalam Hasbi Asyirki 1973 mengemukakan bahwa tabi'in adalah orang yang menyertai sahabat. Kebanyakan muhaddisin berpendapat tabi'in adalah orang yang bertemu dengan sahabat walaupun ia tidak menyertainya. Hasbi Asyirki mencontohkan Al-Hafidz Abdul Ghani yang menggolongkan Yahya Ibnu Katsir ke dalam tabi'in karena pernah berjumpa dengan Anas bin Malik, dan menggolongkan pula Musa Ibnu Aisyah ke dalam golongan tabi'in karena pernah berjumpa dengan Ammar Ibnu Quraisy. Mashfuq Yuhdi 1993 menyatakan bahwa tabi'in adalah orang yang pernah berteman bersahabat dengan seorang sahabat Nabi. Menurut pendapat ini bahwa untuk menjadi tabi'in, orang tidak cukup hanya pernah bertemu melihat sahabat Nabi. Beberapa dengan seorang sahabat cukup hanya melihat atau bertemu dengan Nabi. Berikut ini adalah tokoh-tokoh hadis di kalangan tabi'in, rawi-rawi yang terkenal di kalangan tabi'in terbesar di berbagai daerah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu rawi hadis yang terkenal dan tabi'in di Madinah, Syahid Ibnu Foshahab wafat pada tahun 93 Hijriah. Yang kedua yaitu Urwah Ibnu Zubair wafat pada tahun 93 Hijriah. Yang ketiga yaitu Abu Bakar Ibnu Abdurrahman Ibnul Haris Ibnul Hisham wafat pada tahun 94 Hijriah. Yang keempat yaitu Mujahid Ibnu Jabir wafat pada tahun 100
Hijriah. Yang kedua itu rawi-rawi hadis yang terkenal dari tabi'in di Mekah. Yang pertama itu Ikrimah Maula Ibnu Abbas, wafat pada tahun 1185 Hijriah. Yang kedua Atta Ibnu Abbad Rohah, wafat pada tahun 115 Hijriah. Yang ketiga yaitu Abzuz Zubair Muhammad Ibnu Muslim, wafat pada tahun 128. Yang terakhir yaitu Mujahid Ibnu Jabir wafat pada tahun 101 Hijriah. Sekian dari presentasi saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.